Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di video kali ini, kita akan belajar materi bab 9 dengan tema Kembangkan Kegemaran Membaca. Dalam submateri, yang pertama, menggali informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, menyajikan peta konsep dari isi buku fiksi atau non-fiksi. Menggali informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Kita bahas yang pertama, keragaman informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Kalian pasti sudah tahu kan, apa itu fiksi dan non-fiksi? Sekedar mengingatkan kembali bahwa fiksi adalah karangan yang sifatnya imajinatif, sedangkan non-fiksi adalah karangan yang sifatnya berdasarkan fakta dan data atau tidak rekayasa. Buku fiksi contohnya kumpulan dongeng, cerpen, novel, dan drama. Sedangkan buku non-fiksi contohnya buku pelajaran, ilmiah populer, dan biografi. Yang kedua, informasi buku melalui indeks. Indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetakan. Indeks biasanya terdapat pada halaman akhir dan tersusun menurut abjad. Kata-kata yang tercantum di dalamnya dimulai dengan kata alfabetis. Daftar kata seperti itu berfungsi untuk memberikan informasi mengenai halaman, tempat kata atau istilah dalam buku itu. Perhatikan contoh berikut. Ikhtisar buku halaman 61, 64, dan 65. Konsentrasi halaman 49 sampai 53. Berdasarkan indeks tersebut, dapat diketahui bahwa kata-kata ikhtisar buku dijumpai pada halaman 61, 64, dan 65. Adapun istilah konsentrasi digunakan dalam halaman 49 sampai halaman 53. Dengan demikian, indeks sangat membantu pembaca dalam menelusuri suatu kata atau istilah dalam suatu buku. Ketiga, catatan tentang isi buku. Teknik mencatat informasi dalam buku. Yang pertama, tentukan kata atau istilah yang hendak dicari penjelasan atau penggunaannya. Yang kedua, carilah halaman penggunaan kata atau istilah itu sesuai dengan yang tertera pada halaman indeksnya itu. Yang ketiga, pahami penggunaan kata atau istilah itu pada halaman yang dimaksud. Yang keempat, catatlah bagian-bagian pentingnya dari penggunaan kata atau istilah itu. Menyajikan peta konsep dari isi buku fiksi dan non-fiksi. Perhatikan contoh berikut. Dengan pemetaan seperti ini, isi keseluruhan buku itu bisa tergambarkan dengan jelas. Begitupun dengan susunan dan perinciannya. Peta konsep terhadap suatu buku dapat pula disajikan sebagai berikut. Isi setiap bab dalam sebuah buku dapat lebih diperjelas dengan peta konsep seperti di samping. Satu bab disajikan dalam satu bagan sehingga sistematikanya bisa lebih terperinci. Hubungan antar bagiannya pun akan lebih mudah dipahami. Akan tetapi, untuk buku-buku cerita semacam novel ataupun buku kumpulan cerpen atau dongeng, akan lebih mudah dipahami apabila disajikan dalam bentuk bagan alur. Dengan begitu, rangkaian cerita yang ada pada buku itu akan lebih jelas dan mudah dipahami. Perhatikan contoh bagan alur ini. Pada setiap bagiannya itu, kemudian diisi dengan catatan-catatan ringkas. Misalnya, pada bagian pengenalan. Pertama, apa yang disampaikan pengarangnya? Kedua, gambaran tentang tokoh siapa? Dan yang ketiga, di mana cerita itu bermula? Pada bagian pengenalan peristiwa, perlu dicatat tentang latar belakang masalah
yang dihadapi tokoh utamanya. Pada bagian konflik, diceritakan masalah yang dialami tokoh utama, penyebab, dan reaksi yang dilakukan tokoh tersebut. Yang kedua, teknik membaca untuk menemukan isi pokok buku. Berikut langkah-langkah membaca dengan teknik fiksasi. Yang pertama, sediakan kertas yang diberi gambar berupa titik-titik. Kedua, gerakan tatapan mata dengan mengikuti titik-titik hitam itu secara cepat. Ketiga, ulangi latihan itu berkali-kali dengan titik-titik hitam yang semakin dijarangkan. Keempat, terapkanlah latihan itu terhadap bahan bacaan yang sesungguhnya. Bacalah halaman demi halaman bacaan itu secara cepat. Tidak setiap kata kamu baca, tetapi baris atau kata tertentu saja. Proses membaca cepat dapat dilakukan dalam berbagai teknik. Pemilihan teknik membaca bergantung pada jenis bacaannya. Bentuk zigzag digunakan untuk teks yang sulit, bentuk spiral untuk teks yang agak sulit, dan bentuk diagonal maupun vertikal untuk teks yang mudah, misalnya kamus ataupun surat kabar. Demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.